Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rumah Kita Lubuk Linggau. Nih, lihat nih teman-teman. Tuh, bisa dilihat kolam kita bening ya teman-teman. Sampai ke dasarnya aja kelihatan tuh. Tapi, biarpun bening kayak gini, ikannya udah kelihatan bermasalah. Ada beberapa ekor dari ikan ini badannya sudah berjamur teman-teman. Kalau badannya sudah berjamur, otomatis berarti kolam ini harus kita kuras habis. Kita memelihara ikan gurami di dalam kolam kecil yang ada di depan rumah kita ya teman-teman. Oke, pantengin terus ya videonya, jangan di skip. Nah ini teman-teman, kita mau ngeliatin sama teman-teman semua gimana cara mudah untuk menguras kolam ya. Selangnya kita isi penuh, lalu sebagian kita masukkan di dalam kolam dan sebagian lagi keluar lewat sana airnya. Di dalam kolam ini isinya ada ikan gurame, gurame biasa dan ada gurame padang ya. Tuh kelihatan kan yang warna orange itu gurame padang, dan warna yang agak-agak kuning pias ini adalah ikan tembakang atau ikan biawan. Nanti kalau sudah terkuras habis, kita liatin sama teman-teman semua bagaimana ukuran ikan di kolam ini kalau sudah berusia kurang lebih 7 bulan ya. Ini kita mau kuras kolam kita. Kenapa kita kuras kolam kita? Nggak cuman hanya di sifon aja teman-teman, karena ada beberapa ekor di dalam kolam kita. Di sini ikannya ada yang terkena penyakit teman-teman. Karena ikan yang terkena penyakit, otomatis air di dalam kolam ini harus kita kuras habis teman-teman. Kalau enggak, nanti kalau ada yang sakit, teman-teman yang lainnya bisa tertular penyakit yang sama. Ini di bagian badannya sedikit luka dan ada bagian dari sisik-sisiknya yang terlepas. Nanti sudah kalau kayak gitu biasanya di badannya akan ditumbuhi jamur teman-teman. Kenapa ini kolamnya nggak cukup hanya disifon, harus diganti semuanya airnya, karena pH airnya sudah berubah dan airnya udah enggak bagus lagi untuk ikan ya teman-teman. Tuh, kita kuras. Di sini memang ada drainase. Nih, sini kan ada drainasenya ya teman-teman, tempat pipa pembuangan air di sini. Karena pipa pembuangan air ini sudah kita lem mati, jadi pipanya nggak bisa langsung ditarik teman-teman, otomatis airnya harus kita keluarkan secara manual dari dalam kolam. Untuk mempermudah caranya, kita menggunakan selang, kita masukkan ke dalam kolam dan kita langsung buang ke tempat pembuangan air. Tuh, harus dikuras ya teman-teman, kalau enggak nanti ikan yang lain terkena masalah. Maksudnya apa? Terkena penyakit juga karena airnya sudah nggak bagus lagi. Kalau misalnya ikan ini enggak bermasalah atau enggak ada ikan yang sakit di dalam kolam kita, ini cuman kita sifon aja. Sifon itu membersihkan kotoran ikan yang ada di dalam dasar kolam dan mengganti sebagian airnya dengan air yang baru ya teman-teman. Nih, kita liatin ya bagaimana keadaan ikan yang terkena penyakit. Ini sebagian, ada beberapa ekor yang sudah diambil sama suami saya teman-teman. Nanti ikan itu akan kita karantina. Bagaimana cara karantina ikannya, nanti kita buat video tersendiri bagaimana cara mengkarantina ikan ini agar dia cepat pulih kembali dan bisa kita masukkan ke dalam kolam lagi ya teman-teman. Tuh, sambil kita kuras airnya, kotorannya juga diambil ya teman-teman. Ini bagaimana keadaan ikan yang kata saya tadi sedang sakit. Bisa dilihat teman-teman, bagian badannya itu terluka ya, sisiknya terkelupas. Nanti kalau udah kayak gitu, ikan ini akan tumbuh banyak jamur di dalam badannya. Nih, gini nih. Cara karantinanya mudah teman-teman. Yang kita tahu, menurut yang kita tahu, kalau ikan air tawar ini
obatnya adalah air laut teman-teman. Karena di tempat kita nggak ada air laut, ya salah satu cara yang mudah untuk kita lakukan adalah kita melakukan karantina dan memberi garam di dalamnya. Ingat ya, garam yang tidak mengandung iodium. Kotorannya dibuangin teman-teman. Banyak tuh kan kotorannya. Ini salah satu penyebab kita menguras kolam adalah ikannya sudah bermasalah teman-teman. Tapi kalau nggak bermasalah dengan ikannya, kolamnya hanya cukup kita sifon. Beberapa waktu yang lalu kita juga udah pernah memperlihatkan sama teman-teman semua bagaimana cara kita menguras kolam. Dan saya juga pernah bilang sama kalian, kolam ini paling nanti kita kuras 1 bulan 1 kali. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita menguras kolam kita. Karena pH airnya sudah tidak bersahabat lagi dengan ikan dan harus kita ganti dengan air yang bagus teman-teman. Kenapa kita melakukan kuras kolam juga salah satunya karena di kolam kita kan nggak ada filter ya, nggak ada penyaring air. Jadi kita harus menjaga pH airnya agar tetap bagus untuk ditinggali sama ikannya. Ya cara mudahnya, salah satu cara ya 1 minggu 1 kali kita lakukan sifon. Sudah kita sifon, kita buang sebagian air yang kotor dan kita tambahkan dengan air baru yang bersih. Sudah kayak gitu, paling enggak 1 bulan sekali biasanya kita kuras karena kita enggak punya yang namanya filter untuk menyaring air yang kotor teman-teman. Di sini kita menggunakan air yang langsung mendapat pasokan dari air hujan. Ini bisa dilihat teman-teman, kolam kita ini mengandalkan drainasenya dari aliran air hujan langsung masuk ke dalam kolam. Nih, kolam kita ini langsung menampung air hujan dari atas masuk ke dalam kolam ya teman-teman. Di sini kita ada tempat pipa pembuangan. Pipa pembuangan ini fungsinya kalau air hujan yang masuk ke dalam kolam ini sudah terlalu banyak, kolam ini nggak bakalan ngeluap keluar airnya. Nanti airnya yang berlebih masuk ke dalam pipa pembuangan ini dan keluar ke dalam sini. Bisa dilihat kan? Itu ada lubang. Ini adalah saluran pipa pembuangan dari air yang ada di kolam. Pipa ini ditanam di dalam sini dan menyambungnya ke sini teman-teman. Ini ada batasnya kan, bisa dilihat antara batas airnya itu sampai sini. Yang ini nggak bakalan ngeluap airnya keluar dari kolam ini teman-teman. Kolam kita nggak menggunakan filter ya teman-teman, jadi kita harus sering mensifon kolam ini 1 minggu 1 kali. Dan kita juga mengandalkan curahan air hujan langsung dari atas masuk ke dalam kolam kita di sini ya teman-teman. Tuh bisa dilihat di dalam sini. Kemarin waktu itu pernah kan kita lihatin sama teman-teman kalau ada ikan biawan atau ikan tembakang ya teman-teman yang berjenis albino, kita masukkan ke dalam kolam ini. Dan alhamdulillah ikannya aman-aman aja tuh, bisa dia digabungkan jadi satu ya. Di dalam sini terakhir kita bilang sama teman-teman, jumlah ikan yang ada di kolam kita kurang lebih ada 30 ekoran ya teman-teman. Kemarin saya posting terakhir menguras kolam yang ada di belakang rumah, itu 20 ekor kita sortir ikannya, langsung kita masukkan ke dalam sini. Tuh kan kelihatan? Ada sebagian yang kecil ikannya teman-teman, ada juga yang lebih besar. Ikan ini sudah ada di dalam kolam kita ini kurang lebih sudah 7 bulan ya teman-teman. 1 bulan yang lalu kita memperlihatkan sama teman-teman ukurannya kurang lebih 2,5 ons. Dan sekarang tuh alhamdulillah udah 4 ons ya, kurang lebih 4 ons lebih lah kayak gitu untuk ukuran ikan ini yang paling besar di dalam kolam kita. Usianya kurang lebih 7 bulan ya teman-teman. Tuh ikan biawan. Ikan biawan ini mudah banget loh cara pemeliharaannya. Dia cuman makan lumut aja teman-teman, makan pelet juga enggak dia. Tuh alhamdulillah ya, ikannya udah lumayan besar, bisa dilihat. Tuh bisa kelihatan kan ikannya udah lumayan besar ya. Di
sini cuacanya mendung teman-teman, karena habis hujan ya. Mana juga sekarang posisinya mau maghrib. Kelihatan ya, lumayan lah, kelihatan kan tuh. Nih kita juga menguras kolam kita memang sengaja sore. Kalau nggak sore kita mengurasnya pagi teman-teman, biar enggak terkena langsung sinar matahari yang panas ya. Karena kalau kolam ikan terkena sinar matahari yang panas terik itu dia bisa bocor teman-teman, nanti kolamnya bisa retak. Tuh lumayan lah ya, ukuran ikannya sudah kurang lebih 4 ons lebih lah ya. Alhamdulillah teman-teman, itu yang paling besar. Dan ada yang kecil-kecil itu bisa kalian lihat, itu yang udah kita sortir, yang udah kita pindahin dari kolam belakang ke kolam depan sini ya. Nih teman-teman, kolamnya udah bersih ya, dan kita tambahkan air di dalamnya. Ini air dari air sumur ya teman-teman. Seperti biasa, kalau misalkan sudah kita kuras kayak gini, nanti kita kasih garam di dalamnya untuk pengobatan ikannya teman-teman ya. Biar nanti kalau misalkan ada ikan yang enggak kita terlihat di sini terluka, bisa kita karantina juga di sini teman-teman. Oke, nih air yang kita gunakan adalah air sumur. Dan apabila di tempat teman-teman cuma ada air pam, berarti airnya harus dihendapkan dulu 1 malam agar pH airnya normal dan bisa digunakan untuk kolam ikan ya teman-teman. Karena air pam itu kan menggunakan kaporit, dan kaporit itu sangat-sangat tidak bersahabat untuk ikan ya teman-teman. Nih lihat, kita nggak bermasalah pakai airnya langsung dari air sumur. Dibiarin aja kayak gini teman-teman, kolamnya sampai penuh. Nih alhamdulillah teman-teman, kolamnya udah penuh nih. Memang lumayan lama ya ngisi kolam di depan ini teman-teman. Ukuran kolamnya nggak terlalu besar, 1 meter dikali 3 meter, dan dalamnya kurang lebih 80 cm ya teman-teman ya. Tuh, air yang kita gunakan adalah air sumur. Kalau misalkan kita menggunakan tendon, ini kurang lebih 1 kolam berisi 1 tendon full yang berisi 1000 liter. Oke, tuh kayaknya ikannya udah segar, udah sehat teman-teman. Airnya udah kita diganti dengan air yang baru, dan semoga penyakit dari ikannya nggak nular ke teman-teman yang lain ya. Nah, segini aja dulu ya teman-teman video yang bisa kita share ke teman-teman semua. Atas partisipasi teman-teman, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.